Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Erika Widyastuti. Pemirsa, setelah sempat diskualifikasi, pasangan Eva Duyana Dedi Amarullah ditetapkan KPUD Bandar Lampung sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung periode 2021-2024. Pasangan ini rencananya akan dilantik Gubernur Lampung Arinal Junaidi Jumat pagi ini. Pemirsa, berikut special report Eva pimpin Bandar Lampung. Pemirsa, setelah sempat terjadi sengketa dan berujung pada didiskualifikasi, pasangan Eva Duyana Dedi Amarullah akhirnya ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung menggantikan pasangan sebelumnya Herman HN Yusuf Kohar. Pemirsa, pagi ini pasangan Eva Duyana Dedi Amarullah dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung periode 2021 hingga 2024. Pelantikan pasangan ini dipimpin oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersamaan dengan pelantikan 6 pasangan kepala daerah lainnya. Duduknya pasangan Eva Duyana Dedi Amarullah ini sempat menyedot perhatian masyarakat Lampung. Pasalnya, pasangan ini sempat didiskualifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Lampung ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandar Lampung. Namun, upaya pasangan ini untuk mempertahankan amanah 52% masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah memilih mereka pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 membuahkan hasil. Setelah kasasi Mahkamah Agung RI menerima kasasi yang diajukan pasangan ini, kini masyarakat Bandar Lampung tinggal menunggu kerja pasangan Eva Duyana Dedi Amarullah dalam membangun Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik lagi. Berbagai persoalan kota sudah menanti sentuhan tangan mereka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai topik hari ini Eva pimpin Bandar Lampung. Dan kita sudah hadir di sebelah kita narasumber pada hari ini Bapak Budi Harjo selaku pengamat pemerintahan Universitas Lampung. Halo, selamat pagi Pak Budi Harjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Kami pun. Ya pun. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya Pak, semoga baik dan sehat selalu. Pak, ini hari ini kita akan membahas mengenai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung yang kita sudah selesai nih pilkadanya dan sempat menuai sengketa di mana sempat didiskualifikasi dan akhirnya MA mengabulkan dan akhirnya sekarang Eva Duyana dan juga Dedi Amarullah ditetapkan kembali sebagai pemenang wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Mungkin sedikit tanggapan dulu nih dari Pak Budi Harjo seperti apa mengenai pelaksanaan pilkada kemarin. Ya, jadi pilkada Bandar Lampung tahun 2020 kemarin memang dinamikanya sangat sangat tinggi ya, karena diwarnai oleh adanya gugatan ya, dan gugatan sampai kemudian berujung di MA ya. Walaupun juga sampai sekarang masih ada PK ya terhadap itu. Tapi apapun yang sudah kita lalui, saya kira ya kita harus menghargai keputusan yang sudah lakukan oleh MA ya melalui pembatalan terhadap SK sebelumnya. Dan kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pilkada di Bandar Lampung dengan dinamika tadi sudah selesai. Ini saya kira yang harus kita syukuri. Oke. Dan hasil dari dinamika yang sudah terjadi ini pada hari ini Pak akan terjadi pelantikan dari kedua pimpinan Bandar Lampung tersebut, wali kota dan wakil wali kota. Mungkin apa nih tanggapannya terhadap pelantikan yang akan berlangsung hari ini? Ya, saya kira pelantikan ini adalah momen yang sangat penting ya, karena dengan kepemimpinan yang baru, saya kira pemimpin di Bandar Lampung memiliki tantangan juga yang sangat yang perlu mendapatkan perhatian, saya kira. Jadi ini adalah momen penting, tetapi momen penting ini tidak begitu berarti apabila kemudian pada pelaksanaan kepemimpinannya tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan kota yang sekarang dihadapi oleh masyarakat kita. Tapi pelantikan yang akan dilaksanakan hari ini apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut pantauan dari Pak Budi Harjo sendiri? Ya, saya kira berdasarkan jadwal tahapan yang sudah dibuat oleh KPU ya secara nasional, memang kita sama-sama paham
hari ini adalah pelantikan secara nasional. Ya. Jadi ini serentak berdasarkan jadwal tahapan. Saya kira tadi semua rangkaian kegiatan pelaksanaan pilkada itu sudah kita lakukan, dan hari ini adalah jadwal pelantikan terhadap calon-calon terpilih tersebut. Kalau melihat kondisi Bandar Lampung sendiri, nah saat ini apa saja menurut Pak Budiharjo yang menjadi persoalan mendasar bagi Kota Bandar Lampung yang harus menjadi PR utama bagi pasangan yang akan dilantik hari ini? Ya, saya kira yang sangat mendesak kita masih dihadapkan pada persoalan pandemi COVID, karena ini adalah prioritas menurut saya. Jadi bagaimana kita mengatasi wabah ini supaya betul-betul bisa teratasi, kemudian grafik yang terpapar sudah mulai menurun kan. Ini adalah tugas utama saya kira yang sangat mendesak untuk kita atau oleh pemerintah dilakukan. Harus ada terobosan. Lebih dari itu saya kira Bandar Lampung ini juga harus bisa melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan. Jadi selain menangani masalah COVID, juga harus ada terobosan-terobosan yang bisa mengangkat ekonomi Bandar Lampung. Saya melihat misalnya potensi Bandar Lampung yang begitu luar biasa, ini 10 tahun pada zaman Pak Herman kemarin tidak disentuh sama sekali. Dan itu juga mencirikan bahwa pembangunan menurut hemat saya dirasa tidak adil. Misalnya? Karena ada 7 kecamatan di pesisir pantai ini kan tidak tersentuh oleh pembangunan kemarin. Kondisinya dari 10 tahun sebelumnya sampai sekarang tidak berubah. Ini persoalan. Padahal di situ juga selain memang masalah, juga di situ potensi sebetulnya. Coba kita bandingkan bahwa ternyata garis pantai pesisir Kota Bandar Lampung itu kurang lebih 27 km. Itu adalah potensi yang sangat besar. Jika itu ditata, dikembangkan, ditata dengan bagus, itu menjadi sumber pendapatan yang sangat luar biasa. Sekaligus untuk mengatasi kualitas lingkungan yang rendah di sana. Di pesisir itu kualitas lingkungannya rendah. Itu yang saya kira itu. Termasuk persoalan banjir saya kira kan. Sampai sekarang persoalan banjir masih menjadi persoalan bagi kita. Termasuk di Bandar Lampung. Nah ini juga harus segera diatasi. Kalau dilihat dari topografinya, maka seharusnya kita tidak banjir. Karena kita posisinya dari atas ke bawah turun. Ya kan? Air itu kalau kemudian diberikan jalan yang cukup, maka kemudian dia akan mengalir di jalan-jalan itu dan kemudian tidak terjadi banjir. Ini yang harus segera dilakukan penataan terhadap persoalan banjir. Tadi ada pandemi COVID, ada soal persoalan ekonomi di pesisir yang selama 10 tahun dirasa belum tersentuh sama sekali, belum, ya. Dan persoalan banjir secara lingkungan. Lalu bagaimana mengenai sosial, budaya, pendidikan, dan keamanan di Bandar Lampung sendiri, Pak? Ya, saya kira kalau persoalan keamanan, ya saya kira kita harus apresiasi ya. Pak Herman kemarin sudah sudah menggerakkan potensi masyarakat, terutama di kelompok RT dan ketua lingkungan. Mereka melakukan pengamanan mandiri ya, dan itu sangat efektif. Saya kira itu harus juga diapresiasi. Kita jeda sejenak. Pak, kita akan lanjutkan setelah jeda pada warna berikut. Pemirsa, tadi Pak Budiharjo mengatakan bahwa keamanan sudah cukup efektif, tapi bagaimana detailnya akan segera kita lanjutkan dalam segmen berikutnya, tetap di Special Report. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Special Report. Kita lanjutkan diskusi dengan Pak Budi. Pak Budi tadi sempat mengatakan bahwa keamanan di Bandar Lampung sepertinya sudah cukup efektif. Tapi pada kenyataannya Pak, hari ini kita melihat faktor keamanan masih menjadi hal yang dikeluhkan masyarakat karena hampir setiap hari masih terjadi pencurian, utamanya kendaraan bermotor. Nah ini seperti apa nih, Pak? Memang kalau masalah pencurian saya kira memang masih ada lah ya di Bandar Lampung, walaupun memang tidak begitu artinya ini tanggung jawab bukan hanya pemerintah. Saya kira ini tanggung jawab kita semua, termasuk masyarakat. Makanya kemudian harus ada pola-pola pengamanan mandiri di tingkat RT dan lingkungan. Namun memang tetap harus juga pemerintah memberikan dukungan yang kuat ya untuk itu. Misalnya Babinsa ya, Babin Kamtib itu saya kira ini hanya memang
memang perlu ditingkatkan lah saya kira. Bahwa itu masih ada, saya kira ya itu memang terjadi betul. Oke. Nah, tetapi saya kira persoalan yang lain, kalau keamanan tadi saya kira ya masih dalam batas-batas yang bisa diterima lah begitu kan. Paling saya kira yang memang harus juga digerakkan itu adalah bagaimana UMKM saya kira kan. Bagi masyarakat kita dengan pandemi ini semakin terpuruk, ya kan, persoalan ekonomi memang, ekonomi kerakyatan gitu. Jadi memang pemerintah Kota Bandar Lampung ini harus betul-betul secara kreatif dan inovatif harus bisa membuat program-program terobosan yang bisa mengangkat kekuatan ekonomi rakyat itu. Nah ini saya kira juga yang keamanan tadi, pencurian saya kira salah satu penyebabnya bisa juga karena faktor ekonomi tadi kan gitu. Iya. Artinya ini tadi dari segi ekonomi, lalu setelah itu ada lingkungan dan lain sebagainya. Artinya masih banyak sekali PR bagi wali kota dan wakil wali kota terpilih ini. Sampai kepada pelantikan hari ini prosesnya kan sangat panjang, Pak. Ada sengketa gitu, lalu hingga dipulihkan kembali dan akhirnya sekarang pun masih terjadi PK seperti itu ya. Nah, kedepannya apakah ini akan ada gangguan lagi yang bisa mungkin membatalkan kembali atau seperti apa gitu, Pak? Iya. Saya melihat bahwa PK terhadap putusan MA kemarin, undang-undang pilkadanya sebetulnya tidak mengatur hal itu. Ya, jadi tidak ada lagi, karena ketika MA sudah membuat keputusan maka itu final dan mengikat begitu ya. Jadi tidak ada lagi, hanya memang saya melihat ini merupakan bentuk penghargaan dari MA terhadap mungkin ada perasaan atau ada fakta-fakta lain yang dianggap tidak adil dan segala macam. Paling satu hal yang barangkali perlu menjadi perhatian yaitu tentang kasus ijazah palsu saya kira. Ya, tentang kasus ijazah palsu, tapi itu kan tidak membatalkan pelantikan. Saya kira pelantikan terus berjalan kan gitu kan, seperti biasanya. Dan kalau itu pun tentang ijazah palsu bisa dibuktikan dan kemudian ada kekuatan hukum tetap mengikat, maka ya tentu nanti akan ada hal yang lain lagi kan. Tapi sepanjang itu belum ada, saya kira menurut hemat saya pelantikan ini sesuai dengan mekanisme yang diatur undang-undang sudah sesuai saya kira. Kemudian ya kekhawatiran PK tadi saya kira karena di undang-undang itu juga tidak mengatur juga, ya saya kira tidak begitu banyak berpengaruh saya kira. Karena memang sengketa pada Pilkada Bandar Lampung ini termasuk baru pertama kali terjadi di Indonesia ya Pak ya, sehingga diperlukan regulasi-regulasi tambahan untuk mengatur ini. Tadi menarik, Bapak sempat mengatakan bahwa selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, yakni Bapak Herman H.N. dan Yusuf Power juga, daerah pesisir ada 7 kecamatan di sana tidak tersentuh sama sekali. Nah ini bagaimana Pak? Mungkin bisa lebih dijelaskan kembali mengapa selama 10 tahun tidak tersentuh sama sekali daerah pesisir di Bandar Lampung ini? Ya, karena 10 tahun sebelumnya dengan 10 tahun sekarang ini tidak ada perubahan. Ya kan, jadi kualitas lingkungan semakin menurun. Kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat yang paling banyak bermasalah atau tingkat kesejahteraannya yang rendah di sana. Di sana adalah daerah-daerah yang memang berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan, penurunan tingkat kesejahteraan, termasuk kesehatan di sana. Jadi persoalan kesehatan, kesejahteraan, ekonomi ya itu adanya justru di sana. Tetapi upaya-upaya yang serius terhadap penanganan hal itu ya saya melihat tidak ada. Nah itulah makanya kemudian menurut hemat saya ke depan ini wali kota dan wakil wali kota baru harus berani mengambil satu langkah yang bisa melakukan penataan pengembangan terhadap wilayah sana gitu. Karena ini juga dianggap sebagai ketidakadilan sebetulnya. Karena seperti kita pahami misalkan pembangunan flyover kan adanya di tengah-tengah kota kan itu. Dan yang menikmati kan kita juga paham kan hanya orang-orang tertentu yang memang memiliki akses ke sana. Tapi kalau yang sana kan tidak. Nah, gitu. Justru menurut hemat saya harus dilakukan. Saya pernah melakukan satu penelaahan pengkajian terhadap persoalan itu. Ternyata ada kekhawatiran dari wali kota bahwa kalau menyentuh persoalan itu seolah-olah akan ada isu yang berbalik adalah penggusuran, gitu. Jadi ada kekhawatiran, ketakutan. Nah saya kira
ke depan wali kota yang baru nggak usah khawatir, nggak usah gusar. Saya kira sepanjang niat kita tulus ikhlas untuk mengembangkan, memberdayakan masyarakat di pesisir sana, menurut hemat saya itu harus dilakukan. Oke, baik. Salah satu poin penting adalah 10 tahun daerah pesisir di Bandar Lampung ini tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan pemirsa, apalagi PR-PR yang harus diselesaikan oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru. Jangan kemana-mana, jawabannya akan kita simak setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Special Report. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Special Report. Kita masuk di segmen terakhir. Pak Budi, tadi kalau sempat menyampaikan bahwa 10 tahun daerah pesisir tidak tersentuh oleh pemerintah kota. Selain itu ada PR-PR apa lagi nih Pak? Dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, mungkin tata kelola kota gitu dan lain sebagainya. Apa yang harus menjadi prioritas utama dan harus segera diselesaikan nih dalam waktu dekat? Ya, saya kira wajah kota ini perlu dibenahi ya, terutama transportasi massal, transportasi umum ya. Kita masih belum melihat bagaimana penataan transportasi kota ini atau manajemen transportasi kota yang bagus gitu kan, kemacetan ya kan. Nah, barangkali ini harus dilakukan kajian-kajian secara komprehensif sehingga kemudian persoalan kemacetan, lalu lintas itu bisa teratasi. Selain itu juga persoalan sampah saya kira kan. Sampah. Tapi sejauh ini untuk transportasi Pak, apakah yang dilakukan pemerintah sebelumnya sudah tepat untuk perihal transportasi gitu di Bandar Lampung ini, mengingat pusat kota rawan sekali macet gitu. Sampai pembangunan flyover yang terus selalu dilakukan, apakah ini juga menjadi salah satu solusi yang efektif untuk transportasi di kota Bandar Lampung ini? Ya, saya kira flyover tidak begitu banyak membantu memecahkan masalah transportasi sebetulnya. Yang perlu kaji lebih lanjut itu sebetulnya adalah bahwa volume kendaraan kan semakin hari semakin banyak, ya kan. Sementara kapasitas jalannya kan masih tetap seperti itu kan itu. Nah, ini yang barangkali memang tidak ada cara lain bagaimana agar ada satu upaya, apakah itu pelebaran atau kemudian ada jalan-jalan alternatif ya kan, untuk memberikan akses kepada masyarakat pengguna kendaraan atau pengguna jalan untuk bisa menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, tidak terfokus pada jalan-jalan yang sudah ada ini. Nah, kalau ini dilakukan saya kira mungkin kemacetan akan bisa terurai. Tapi kalau yang ada sekarang ini saya kira akan sulit, karena ya kita harus lihat bahwa para pemilik kendaraan itu kan semakin meningkat tuh kan. Meningkat. Untuk transportasi umum yang selama ini digalakan, apakah sudah berjalan dengan efektif Pak? Karena kalau tidak salah pantauan beberapa belakangan ini transportasi umum seperti bus trans itu sudah tidak beroperasi lagi. Ya, betul. Ini memang itulah tadi saya katakan. Jadi harus ada penataan terhadap transportasi massal ya, transportasi publik lah gitu. Jadi bagaimana masyarakat atau publik bisa menikmati atau menggunakan transportasi itu secara diarahkan jangan lebih ke pribadi lah gitu kan. Jadi bagaimana masyarakat, apalagi memang kondisi masyarakat kita masih banyak juga kan yang memang memerlukan itu. Nah, saya kira bagaimana supaya masyarakat itu tertarik dengan itu, maka perlu dibuat, memang harus ada ahlinya itu ya. Saya hanya melihat bahwa memang transportasi publik ini masih belum tersentuh dengan baik. Ya, kendaraan-kendaraan umum, angkot istilahnya itu kan, itu sampai sekarang juga kondisinya kan kasihan tuh kan, sangat memprihatinkan, karena belum juga mendapatkan sentuhan mau diapakan ini kan itu. Jadi harus ada konektivitas antara transportasi lingkungan sampai ke transportasi ke jalan utama gitu kan. Nah, jadi harus ada penghubung seperti itu supaya memang terlihat kemudian tertata dengan bagus. Kalau sekarang ini semua kemana-mana keliling tuh, ya kan gitu. Beralih ke lingkungan Pak, setelah tadi ada fasilitas umum dan transportasi, kita lihat apalagi di musim penghujan, Bandar Lampung ini sebagai salah satu daerah yang rawan sekali banjir, di mana juga kita lihat bukit-bukit yang ada di Bandar Lampung ini juga sudah digerus gitu kan, sudah terjadi pengerukan. Nah, ini bagaimana pantauan dari Pak Budiarjo sendiri? Ya, saya kira tadi saya di awal juga mengatakan bahwa kualitas lingkungan di Bandar Lampung ini mulai menurun, karena memang
ruang terbuka hijau Ya. juga memang belum memenuhi ketentuan yang ada, misalnya 30% ya. Oke. Bahkan yang ada justru makin berkurang. Bukit-bukit kita mulai gundul, mulai habis ya kan, dan segala macam. Saya pernah mendapatkan data penelitian dari mahasiswa itu, ya kita hanya kalau tidak salah 11% ya ruang terbuka hijau. Kemudian Jauh ya Pak ya jauh dari sekali, standar ya? jauh sekali. Kemudian itu ruang terbuka hijaunya. Belum lagi kemudian persoalan kualitas lingkungan itu diakibatkan karena penggerusan bukit-bukit dan segala macam itu kan, yang beralih fungsi, bahkan kemudian yang kemarin sama-sama kita saksikan misalnya yang rumah di Grand di perumahan di itu perumahan, ya, itu kan juga ini kan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan kita menurun. Nah, ini saya kira perlu mendapatkan perhatian khusus juga dari pemerintah yang baru nanti untuk bagaimana membangun itu betul-betul dengan konsep berkelanjutan, menjaga lingkungan, ya kan. Kemudian ya saya kira tentang embung-embung, saya kira untuk menahan banjir ini juga perlu juga dipertimbangkan tuh, segera dikaji di mana tempat yang bagus. Jadi persoalan lingkungan yang menurun ini saya kira ini adalah persoalan kita juga. Ya. Kalau Bapak melihat dari segi optimisme dari pemerintah atau wali kota dan wakil wali kota yang baru ini, seberapa besar optimis bahwa pasangan ini mampu menjawab PR-PR dari yang tadi sudah kita paparkan bersama untuk 5 tahun ke depan? Saya kira yang namanya optimis itu pasti ada ya. Saya optimis. Sepanjang pemimpin ini betul-betul memiliki kepedulian yang tinggi. Jadi keberhasilan kepemimpinan itu adalah bagaimana dia tidak merasa hebat. Dia tidak merasa hebat sendiri, merasa mampu begitu. Padahal ada orang lain yang lebih mampu. Tapi kalau kita melihat dari track record ataupun mungkin portofolio dari kedua wali kota dan wakil wali kota ini, bagaimana Pak kira-kira ke depannya? Saya hanya ingin mengatakan ya karena dari Pak Herman ke Ibu Eva ini kan ya hanya turun begitu saja istilahnya kan. Kemudian melalui proses yang begitu panjang dan dia menang, saya hanya minta kepada wali kota dan wakil wali kota yang baru ini jangan menganggap bahwa kemudian menjadi jumawa, ya menjadi besar hati atau menjadi sombong, ya kan gitu. Saya hanya ingin mengatakan pada wali kota dan wakil wali kota yang baru bahwa ini adalah amanah. Kemudian kerjakan dengan bagus amanah ini, kemudian libatkan komponen-komponen masyarakat, ya unsur-unsur masyarakat yang lain yang bisa menangani persoalan-persoalan tadi. Jangan kemudian menganggap bahwa pemimpin bisa menyelesaikan segala-galanya. Tanpa dukungan dan bantuan dari stakeholder dan berbagai pihak, saya kira sangat mustahil menyelesaikan masalah-masalah yang begitu banyak dan besar itu. Jadi kuncinya adalah ajak komponen-komponen yang memang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan itu bersama-sama. Maka pembangunan di Bandar Lampung akan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Baik Pak Budiarto, terima kasih banyak. Kuncinya adalah optimis dan juga menggandeng seluruh stakeholder dan juga pihak-pihak yang bisa membantu kinerja dari pemerintah kota. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Budi sudah hadir di studio bersama kita dan pemirsa. Selama 3 tahun ke depan Bandar Lampung akan dipimpin pasangan Eva Duyana Dede Amarullah. Keduanya ditetapkan KPUD Bandar Lampung setelah sebelumnya Mahkamah Agung RI menerima gugatan kasasi didiskualifikasi yang diajukan pasangan ini. Pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Budiarto sudah hadir di studio. Dan saya, Erika Widi Astuti, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di Anyus Lampung. Sampai jumpa.